Oke, saya telepon ya sebentar. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, Miss. Halo, selamat pagi. Oke. Tadi kan Miss Yuni sudah bilang ya ini lagi live. Saya nggak paham pertanyaannya sampean, Mbak. Cuman hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin kalau sudah viral kalian minta take down. Gimana maksudnya? Iya, Miss. Gimana maksudnya? Saya nggak paham. Malam kan Mas itu ada ngubungi Miss Yuni udah kan. Nah, tadi malam kan aku tanya ke dia. Jadi gimana perkembangannya? Aku bilang gitu kan, Miss. Cuma Masnya Ibu udah nggak di tempat kakak itu lagi, Mbak, katanya. Nah, jadi di mana? Ada orang baik yang nolongin, Mbak. Cuman katanya ibu sakitnya makin parah. Semalam nggak mau makan, katanya gitu kan. Jadi tadi malam ya itulah aku tanya. Jadi kayak mana udah ada ngubungin Miss Yuni lagi? Ya, bilang kan ada tapi belum respon. Ya iyalah mungkin Miss Yuni lagi sibuk. Tapi bilang gitu. Iyalah Mbak, paham kata dia gitu kan. Ini pun aku besok mau ke dinas kata dia kan. Mau dia mau ke kantor desa, lepas itu mau ke disnaker setempat kata dia kan. Jadi ya iyalah nggak apa-apa, namanya kita usaha, mana yang bisa cepat dan ya untung-untung Miss Yuni pun masih bisa lanjut membantu, tak bilang gitu Miss. Ya kan kemarin saya yang menyarankan untuk ke disnaker dan juga minta surat dari desa, bener nggak? Iya, memang ya. Sebelumnya nggak ada yang ngasih saran untuk ke disnaker dan juga ke desa gitu, nggak ada yang ngasih tahu padahal kan sakit ibumu udah lama. Itulah Miss, saya pun bilang sama masnya itu kan, cobalah ke pihak desa, tapi kan dia selalu bilang, tapi ibu saya kan ilegal Mbak di situ, ibu saya kan nggak punya ini itu. Iya, tapi bilang nggak masalah itu, yang penting kan kita lapor dulu ke pemerintah setempat, kan gitu Miss. Iya, kalau boleh tahu Mbaknya ini siapa sih sebenarnya? Saudaranya, keluarga atau teman? Saya teman masnya ini aja, jadi kan karena saya sama-sama di Malaysia gitu kan. Dan lokasi pun mungkin kalau ke tempat ibu itu perjalanan masih lumayan lama, sekitar hampir 2 jam gitu. Oh, sampean posisi juga di Malaysia? Iya, saya posisi di Malaysia juga. Cuman kan saya nggak bisa kemana-mana lah, Miss, namanya di rumah tangga kan. Oke. Ya, udah berapa lama sih kalau boleh tahu ibu itu di Malaysia? Ibu itu sekitar 1 tahunan gitulah, Miss. Mungkin kurang lebih 1 tahun, belum lama juga lah. Umur berapa? Umur kalau nggak salah itu deket-deket 60 sudah lah. Baru di situ 60 tahun, umur 60 tahun, berarti kan umur 59 ke Malaysia. Kan Miss Yuni selalu bilang umur 50 ke atas kan sudah waktunya ngibadai dikuatin karena fisik kita sudah mulai nggak kuat. Pertanyaan saya, kan anaknya kemarin bilang bahwa dia tidak tahu kalau ibunya ke Malaysia. Itu benar? Iya, awal mulanya tuh nggak tahu katanya kalau ibunya ke Malaysia. Jadi saya pun ya kurang paham juga kan, namanya kita pun cuma berteman jauh kan. Ya mungkin maksudnya ini karena faktor ekonomi gitu kan, ya kepingin ya ada yang nawarin ke Malaysia, ya berangkatlah gitu. Nggak taunya sampai sini yang seharusnya tujuannya ke lokasi dipindahkan gitu, nggak ke tujuan pertama gitu Miss. Ngerti masalah ekonomi, tapi ini sekarang dia di situ 1 tahun, belum tentu dia bisa ngumpulin uang 100 juta. Sementara untuk memulangkan dia posisi sakit itu butuh uang yang sangat berjuta-juta. Kan nggak masuk di akal, bener nggak? Ya bener Miss, iya. Iya kan semua teman-teman mengatakan karena alasan ekonomi. Iya kalau kali kita sehat nggak ada masalah sayang. Kan jatuhnya sakit. Ngerepotno negara juga, ngerepotkan keluarga, ngerepotin diri sendiri. Ya. Bener nggak? Iya betul. Ya betul Miss, betul. Makanya Miss Yuni jadi sedih banget gitu loh kalau berbicara tentang ilegal, karena berangkatnya ilegal gitu loh. Kalau berangkatnya legal sih nggak apa-apa saya itu. Itulah kalau udah namanya kadang nggak tahu lah ceritanya nggak masing-masing Miss.
Ya udah nggak apa-apa, ntar saya hubungi masih lagi gimana, karena bagaimanapun juga kalau ilegal sementara keluarganya nggak melaporkan, terus bagaimana kita bisa membantu? Itulah Miss, tadi pokoknya tadi malam pun aku bilang ya laporlah dulu ke pihak desa, tak bilang gitu kan. Yang penting kelanjutannya nanti ya kan kita konfirmasi ke Miss Yuni lagi, tak bilang gitu ya. Kalau untuk Miss Yuni sabarlah, mungkin namanya Miss Yuni pun lagi liburan, tak bilang gitu juga tadi malam. Dan Miss Yuni juga seperti yang saya katakan, saya pulang Indonesia untuk nemenin Meme, jadi aktivitas saya lebih full ke Meme. Tapi kalau saya ada waktu saya tetap akan membantu, tapi semampunya, karena sekali lagi kalau ilegal itu sangat sulit sekali untuk tracking. Jadi kalau memang dia niat, ya buktikan sama saya, dia datang ke Disnaker, dia datang ke desa. Lah kalau dia sendiri aja tidak bergerak, otomatis bagaimana Miss Yuni bisa membantu? Sementara Miss Yuni kan, Miss Yuni nggak punya sayap untuk terbang dan menjemput ibunya, benar nggak? Iya betul. Ya sampaikan itu aja deh. Nanti saya akan saya mungkin ketinggalan nomornya dia. Kamu bisa WhatsApp ke saya nomornya masnya itu. Ya nanti ini saya share ke Miss. Soalnya barusan ada yang SMS saya juga tentang keberadaan ibu itu, bahwa sebenarnya anak-anaknya itu tahu. Bahkan anaknya yang perempuan ada di Singapura pun ada yang laporan ke saya. Makanya apakah benar informasi tersebut? Sampai katanya ibunya itu di Malaysia itu udah nggak punya uang sama sekali, anak-anaknya itu tetap minta uang. Informasi ini benar atau salah? Jadi tolong tanyakan itu juga. Itu yang kemarin itu waktu awal ibu itu sakit ya, mungkin 1 bulan yang lalu lah Miss. Itu memang anak itu ada kirim uang ke ibunya memang. Bukan ibunya ngirim uang ke Indonesia, bukan anak yang kirim uang ke ibunya. Yang selama di sini gitu Miss. Iya, posisi dia sakit ditampung orang, terus habis itu ibunya itu dibantu malah lari ke Pineng. Terus habis itu cuman punya uang 100 sama anaknya, 100 ringgit itu dipaksa untuk kirim uang ke Indonesia. Saya cuman pengen tahu apakah benar informasi ini. Itu aja. Coba tanyakan sama dia. Oh, berarti posisi sudah sakit masih dipaksa ngasih uang gitu ya Miss. Betul. Soalnya ini pun ada kirim ke aku kan, dia ada ngirim uang ke ibunya 2 juta sekitar tanggal 12 bulan 1 gitu Miss. Iya kan bulan 12 ini, maksudnya sebelum-belumnya, masih belum separah ini. Apakah benar? Saya cuma pengen tahu itu aja. Nanti coba saya tanya lagi ke masnya ya, soalnya kan mereka katanya anaknya yang paling kecil minta uang, padahal cuma 100 ringgit aja diminta, daripada buat makan sendiri dia kirim ke Indonesia. Saya cuma pengen tahu itu apakah benar itu terjadi. Oke, iya Miss ya, oke. Oke, nanti saya infokan ya Miss ya. Makasih. Terima kasih. Oke, bye-bye. Oke, karena saya pribadi tidak bisa percaya dengan apapun informasi yang ada di luar, karena saya tidak ada kepentingan apapun. Jadi saya kemarin ditelepon, di SMS dikatakan bahwa ibu yang ada di Malaysia tersebut, anaknya itu memaksa beliau untuk mengirimkan uang kepada keluarga, padahal posisi dia sudah sakit ada di Malaysia, bahkan jadi kaburan di luar, tapi anaknya masih memaksa minta kiriman uang. Itu saya tidak percaya 100% dengan info itu, karena itulah saya mencoba untuk menanyakan. Jadi saya pribadi tidak mudah percaya, dan saya sempat berbicara dengan salah satu orang pusat kemarin di Malang. Beliau termasuk orang-orang yang berkompeten di pusat. Maksud saya pusat adalah Jakarta, karena dia punya jabatan yang cukup elegan di Jakarta, bertemu dengan saya dan kita berbicara tentang masyarakat yang bekerja legal dan ilegal, dan sangat ngeri sekali dengan apa yang terjadi di luar sana. Itu sangat ngeri sekali. Ya, saya paham dengan ekonomi, tapi dengan alasan ekonomi ingin memperbaiki ekonomi keluarga, tapi jatuhnya malah menyusahkan keluarga. Inilah yang saya coba untuk berbicara dengan kalian semua, berhati-hati di dalam setiap tindakan kalian. Jadi lebih berhati-hati lagi ya dengan apapun itu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang fatal pada diri kita sendiri. Ingin memperbaiki ekonomi keluarga tapi berakibat fatal saat kita sakit di negeri orang. Jadi
jangan sampai itu terjadi ya buat teman-teman.